Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CS17 kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hasil PBL dengan data Redders. Yang pertama, perkenalkan saya Eka Wati dan rekan saya. Saya Tazkia Afifa Azahra. Oke, untuk materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, apa itu Red Doors? Red Doors sendiri adalah jaringan perhotelan terkemuka yang menawarkan akomodasi berkualitas dengan harga terjangkau di seluruh Asia Tenggara. Next. Nah, untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh Red Doors itu sendiri, Red Doors itu punya kesulitan untuk membuat keputusan berbasis data dan kurangnya kepengetahuan mengenai kepuasan pelanggan yang tidak maksimal karena kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, untuk data provide sendiri itu ada tiga. Pertama, transaction data, customer data, dan property data. Diikuti dengan data-data lainnya. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang business modeling yang dimana terdapat diagram BPNM yang terdiri dari pelanggan, sistem reservasi, departemen pembayaran, admin sebagai aktor, di mana diagram BPMN ini memulai dari awal pelanggan membuka aplikasi hingga melakukan input tanggal dan input dan jumlah tamu, lalu ke proses pembayaran hingga melakukan check-in dan check-out, lalu mengisi feedback atau ulasan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Python programming. Nah, kita akan melakukan exploratory data analysis menggunakan data yang sudah kita cleaning sebelumnya. Boleh di next. Nah, di sini kita akan membahas mengenai booking duration. Jadi booking duration ini kita ingin mengetahui berapa durasi menginap yang digunakan untuk eh, pelanggan yang biasanya tinggal di hotel. Nah, pada grafik ini juga menunjukkan bahwa durasi menginap ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu 1 hari, 2 hari, dan 3 hari, dengan nilai 33,6, 33, dan 33,3. Nilainya ini cenderung rata untuk tiap kategori, namun 1 hari memiliki nilai yang paling tinggi, lalu diikuti oleh hari ketiga dan hari kedua. Oke, selanjutnya ini adalah lead time. Jadi lead time itu adalah selisih hari antara waktu pemesanan eh, yang dilakukan dan tanggal check-in. Jadi kita ingin melihat eh, biasanya para pelanggan itu memesan hotel pada berapa hari sebelum mereka check-in gitu. Nah, pada grafik juga terlihat mayoritas pemesanan dilakukan dengan waktu tunggu 0 hari, yang menunjukkan bahwa banyak pelanggan yang memesan kamar pada hari yang sama saat mereka check-in. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada top 10 pelanggan total pendapatan pemesanan. Jadi dari grafik ini menunjukkan bahwa biodata pelanggan dengan pembagian yang seimbang antara 50% antara new users dan repeat users. Mayoritas pelanggan itu kebanyakan adalah pria sebanyak 60% dan sisanya adalah wanita. Nah, untuk yang memesan itu kebanyakan tujuannya adalah untuk bisnis dan sisanya lagi itu untuk leisure atau hiburan gitu, liburan. Nah, untuk usianya itu 50% berada di rentang usia 40 sampai 50 tahun, lalu 40% berusia 50 tahun, 50 tahun lebih lah, dan 10% di bawah 30 tahun. Terdapat tabelnya juga, tabel data yang mengidentifikasikan masing-masing biodata dari tiap user.
Boleh di next. Selanjutnya ini ada top 10 pelanggan berdasarkan occupancy rate atau tingkat hunian eh, properti hotel tersebar di 5 kota terbesar di Indonesia, yaitu ada Surabaya, Jogja, Surabaya, Jakarta, Jogja, Bandung, dan Malang. Nah, merek Kolkos ini mendominasi 5 properti di berbagai kota, diikuti dengan Red Partner 3 properti dan Red Doors 2 properti. Boleh di next. Oke, yang terakhir ini ada correlation antara occupancy rate dan total revenue. Nah, di grafik ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang negatif antara occupancy rate dan total revenue, yang menandakan bahwa saat occupancy rate-nya naik, maka total revenue-nya juga akan turun. Nah, nilai dari correlation-nya itu sendiri adalah 0,35, yang artinya mereka tidak mempunyai hubungan yang erat antara occupancy rate dan total revenue. Boleh next. Nah, untuk selanjutnya yaitu memasuki tentang SQL, di mana yang pertama yaitu membahas 2024, di mana terlihat pada tabel bahwa Yogyakarta menempati posisi teratas dengan total room night sebanyak $1.555 pada bulan Agustus 2024 dan menghasilkan pendapatan sebesar 7.490, di mana pendapatan tersebut merupakan pendapatan tertinggi. Dan pada tabel juga terlihat bahwa Surabaya dan Malang menunjukkan performa terendah dalam hal total room nights dan revenue pada bulan Oktober. Mohon maaf, ini pada bulan Juni ya. Dengan Surabaya mencatat 108 room nights dan pendapatan 435. Sementara untuk Malang bahkan lebih rendah dengan total room nights 62 dan pendapatan 277. Untuk selanjutnya yaitu top 10 teratas berdasarkan pertumbuhan room nights pada tahun 2023 dan 2024, di mana properti dengan kode JAK JAK 0462 merupakan properti dengan pertumbuhan tertinggi, di mana JAK 0462 ini memiliki room nights sebesar 173, dan pada tahun 2023 properti ini memiliki 11 room nights, sementara pada tahun 2024 memiliki 180 room nights. Dan untuk properti SUR 0189 memiliki 49 room nights pada tahun 2023 dan tumbuh menjadi 188 room nights di 2024 dan mengalami pertumbuhan sebesar 139 room nights. Pada properti SUR 0189 ini merupakan suatu pertumbuhan terendah di antara top 10 properti. Dan untuk selanjutnya yaitu menentukan segmen pelanggan berdasarkan perilaku pembelian, di mana pengeluaran yang kurang dari 100 termasuk kategori low spend, dan pengeluaran antara 100 dan 500 dikategorikan medium spend, dan untuk pengeluaran lebih dari 500 itu dikategorikan dengan high spend. Terlihat pada analisis di samping bahwa tidak ada pelanggan yang termasuk ke dalam kategori high spend karena setiap pengguna memiliki total pengeluaran lebih dari $500. Dan untuk selanjutnya yaitu menentukan segmen pelanggan berdasarkan perilaku pembelian, di mana pada tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2023 harga rata-rata per malam selama peak season adalah $6.89, dan untuk normal season itu sedikit lebih tinggi sebesar $6.94, dan tren tersebut
terlihat pada 2024 di mana harga rata-rata peak season adalah 6,87 dolar dan normal season mengalami penurunan sebesar 6,93 dolar. Dan untuk yang terakhir yaitu menganalisis kualitas properti yang diakuisisi berdasarkan grade logika, di mana properti yang masuk kategori A adalah properti dengan kinerja sangat stabil, di mana jumlah kamar yang terjual ada 1.000. Dan properti dengan kategori B terjual berkisar 500 hingga 1.000 kamar, dan untuk kategori C terjual kurang dari 500. Dan terlihat pada data di samping bahwa tidak terdapat properti dengan kategori A karena tidak ada kamar yang terjual lebih dari 1.000 kamar. Oke, untuk selanjutnya itu laporan reguler selama 6 bulan terakhir di tingkat kota, di mana Yogyakarta pada Agustus 2024 mencatat total pendapatan tertinggi sebesar 7.587 dengan kamar yang terjual sebanyak 1.547 dan rata-rata tertinggi sebesar 0,002564. Dan untuk Jakarta pada Juni 2024 memiliki pendapatan yang terendah dengan pendapatan hanya 377 unit dan 880 kamar yang terjual serta tingkat hunian atau rata-rata sebesar 0,00885. Selanjutnya untuk brand tab Kolkos ini kita bisa menyimpulkan pada tahun 2024 brand tab Kolkos ini mencatatkan revenue sebesar 20.562 di Bandung. Itu adalah revenue terbesar yang mereka punya. Namun mereka tidak masuk ke dalam top 10 properties by room nights with brand type. Nah, untuk yang terendah, revenue terendah itu ada di Malang dengan pendapatan sebesar 17.026 dolar. Namun itu masuk ke top 10 properties by room nights with brand type. Next. Nah, selanjutnya untuk brand type Red Doors, kita mengambil pada tahun 2024, brand type Red Doors mencatatkan revenue tertinggi, yaitu di Surabaya, dengan total sebesar 23.5 dolar. 23.005 dolar. Dan itu masuk ke dalam top 10 properties by room nights with brand type. Nah, untuk yang terendah itu di Bandung dengan revenue sebesar 16.693 dolar dan masuk ke top 10 properties by room night with brand tag juga. Next. Masih di mute. Yang terakhir yaitu brand type Red Partner, di mana brand type Red Partner ini mencatat revenue tertinggi di Bandung dengan total sebesar 21.993 dan tercatat sebagai top 10 properties by room next with brand type, di mana dengan kode properti yaitu BAN 0306. Dan untuk selanjutnya yaitu brand type partner mencatat revenue terendah di Surabaya sebesar 14.401 dan tidak termasuk ke dalam top 10 properties by room nights with brand type. Kos terdiri di Bandung dan terendah di Malang. Untuk repeat user mendominasi revenue menunjukkan loyalitas tinggi namun kontribusi new users masih rendah.
Dan untuk sarannya, yang pertama yaitu tingkat promosi di Malang dan Bandung melalui diskon atau paket bundling, terutama untuk leisure purpose. Dan yang kedua yaitu sesuaikan harga di properti dengan okupansi tinggi, tetapi revenue rendah seperti Bandung. Dan untuk yang ketiga, targetkan kampanye berbasis data untuk memperluas pasar dan meningkatkan visibilitas properti. Sekian, terima kasih dari penyampaian kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.